Halo pengangguran, apa kabar? Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang krisis ekonomi tahun 1960-an. Memang krisis ekonomi tersebut merupakan krisis ekonomi paling parah sepanjang sejarah Indonesia. Namun, ternyata krisis ekonomi tersebut bukanlah krisis ekonomi paling mahal dalam sejarah Indonesia. Lalu apa bang krisis ekonomi paling mahal di Indonesia? Ternyata, krisis ekonomi yang paling mahal terjadi pada tahun 1998. Terus apa sih krisis ekonomi 1998 itu bang? Jadi, krisis ini adalah krisis finansial yang hampir sama dengan 1960-an. Bedanya, krisis ini disebabkan oleh anjloknya nilai mata uang pada 1997, yang awalnya 2.000 per US dollar menjadi 16.000 US dollar pada tahun 1998. Hal ini membuat sektor-sektor lain bangkrut. Nah, lalu apa sih faktor-faktor yang melatar belakanginya? Jika disederhanakan nih, yang akan kita bahas kali ini ada 3 poin. Yang pertama adalah mata uang anjlok. Yang kedua, utang luar negeri membludak. Dan yang ketiga adalah krisis kepercayaan. Nah, kita mulai dari nomor 1 dulu nih. Jadi, anjloknya mata uang kita ini tuh disebabkan oleh negara tetangga kita sendiri, yaitu Thailand. Nah, jadi saat itu Thailand memiliki ketimpangan cadangan suku bunga dengan negara Asia lain, yaitu negara Jepang. Saat itu, Thailand memiliki suku bunga yang sangat tinggi, yaitu sebesar 10%. Sedangkan Jepang hanya memiliki suku bunga 2%. Hal ini yang akhirnya dimanfaatkan pengusaha dan spekulan untuk membuat skema bisnis yang dalam bentuk forex atau falas. Sistemnya gini nih, jadi para pengusaha-pengusaha tersebut meminjam uang dalam jumlah besar di Jepang yang memiliki suku bunga rendah, lalu meminjamkannya kembali ke Thailand yang memiliki suku bunga yang tinggi. Emang sih, hal itu membuat sektor-sektor ekonomi di Thailand meningkat khususnya pada UMKM dan ekspor. Ekspor Thailand pada saat itu menjadi semakin produktif. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya ekspor sebesar 8%. Pertumbuhan ekonomi inilah yang membuat rakyat Thailand menjadi semakin senang membeli produk-produk luar negeri, yang artinya permintaan mata uang asing di Thailand meningkat. Nah, selain itu, pada 1995 terjadi persaingan perdagangan internasional antara Cina dengan Thailand. Nah, akibatnya, pada tahun-tahun tersebut, nilai ekspor Thailand terus menurun, yang akhirnya membuat para skema bisnis yang tadi kesulitan untuk membayar utang luar negerinya. Utang luar negeri yang tinggi dan menurunnya nilai ekspor akhirnya memaksa pemerintah Thailand untuk membiayai atau membayar utang-utang luar negeri yang dipinjam oleh skema-skema bisnis tadi. Padahal saat itu nih, Thailand sedang menerapkan kebijakan fixed monetary change atau pertukaran mata uang tetap. Emang bisa ya membuat nilai mata uang kita menjadi tetap? Secara teknis, hal itu bisa dilakukan. Jadi, kita menggunakan devisa kita untuk menalangi atau membayar selisih harga antara mata uang kita dengan mata uang asing yang dalam konteks ini adalah dolar Amerika. Nah, tapi kan devisa negara Thailand tidak sebesar itu untuk membayar hutang luar negeri swasta yang sangat besar. Akhirnya nih, Bank Thailand membuat kebijakan yang nantinya akan menjadi malapetaka bagi Asia, yaitu mengambangkan mata uangnya. Dan mengalokasikan sebagian besar devisanya ke pembayaran hutang luar negeri. Dan boom, hari itu juga mata uang baht turun 20%. Bayangkan, akibatnya nih, para investor langsung berbondong-bondong menarik uang investasinya dari Asia, termasuk Indonesia. Dan boom, terjadilah krisis moneter 1998. Selanjutnya, kita akan memasuki poin yang kedua, yaitu hutang luar negeri yang membludak.
Jadi saat itu, akibat krisis moneter yang terjadi di Thailand dan mempengaruhi nilai mata uang Indonesia, hutang-hutang perusahaan di Indonesia melonjak tinggi, sehingga perusahaan-perusahaan itu kesulitan untuk membayar utang mereka. Dan parahnya lagi, 60% dari hutang tersebut adalah hutang jangka pendek. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah tidak memiliki mekanisme pengawasan terhadap hutang luar negeri yang dibuat oleh swasta. Hal ini membuat banyak perusahaan dan perbankan saat itu bangkrut, yang akhirnya menyebabkan terjadi PHK di mana-mana dan pengangguran pun membludak. Lalu terjadilah yang ketiga, yaitu krisis kepercayaan. Penanganan yang buruk dari pemerintah membuat kepercayaan pasar terhadap negara terus menurun. Tidak ada lagi tuh investor yang mau menginvestasikan lagi uangnya di Indonesia. Akibatnya apa? Roda ekonomi macet. Sebenarnya IMF udah mau bantuin Indonesia buat bikin program ekonomi tertentu. Namun ternyata data tertulis yang kita kasih nggak sama dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Nah, itulah krisis ekonomi termahal di Indonesia.